Rencana pemerintah menaikkan cukai dengan tujuan mengurangi konsumsi rokok akan mematikan ekonomi rakyat, baik itu di skala industri rumahan dan UMKM. Dampaknya, usaha yang berkembang hanya pada perusahaan industri berskala besar dan sangat berbahaya bila penerimaan cukai hanya bergantung pada 4 perusahaan saja. Wacana simplifikasi atau penyederhanaan golongan dan kontribusi industri hasil tembakau atau IHT bersifat paradoks karena selalu ada pertentangan antara kelompok anti tembakau dengan kelompok yang melihat bahwa IHT telah memberikan dampak kesejahteraan dan mengangkat kemiskinan masyarakat. Tidak dipungkiri efek buruk dari rokok, namun manfaatnya juga harus dilihat. Dari segi pajak dan cukai, IHT memberikan penerimaan negara hampir 300 triliun rupiah. Ada pajak daerah yang dibayarkan ke Pemda. Pembahasan kebijakan soal IHT seharusnya tidak berkutat pada pembatasan rokok semata. Kebijakan simplifikasi tidak akan mengurangi konsumsi secara signifikan dan malah hanya akan membuat orang mengalihkan konsumsinya dari rokok bermerek jadi rokok lebih murah yang boleh jadi kandungan tar dan nikotinnya besar kemudian tidak membayar cukai. Faktanya, Kementerian Keuangan menaikkan tarif rata-rata cukai rokok tahun 2020 sebesar 23%. Jumlah rokok ilegal justru naik hampir 60%. Data survei terakhir Kementerian Keuangan menyebut pada 2019 rokok ilegal ada di kisaran 3% dan naik 4,8% di tahun 2020. Pola ini sangat mungkin terulang bahkan meningkat ketika tarif cukai kembali naik di tahun 2021. Selain itu, selama ini pemerintah tidak pernah membuat pembinaan yang memadai terhadap IHT. Kebijakan pemerintah justru menjadi upaya pembinasaan yang struktural melalui simplifikasi dan tekanan cukai sehingga IHT bisa jadi sulit untuk mempertahankan usahanya di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19.